Gedung Indonesia Menggugat atau GIM menjadi salah satu tempat yang sakral bagi perjuangan proklamator Republik Indonesia Soekarno. Hampir 1 dekade silam, Presiden pertama Indonesia itu berjuang melawan penjajahan kolonial Belanda. Sebagaimana disebut oleh berbagai sumber sejarah, Indonesia Menggugat adalah judul pledoi atau nota pembelaan Bung Karno di pengadilan kolonial Belanda. Sedangkan penyebutan Gedung Indonesia Menggugat adalah gedung tempat dilakukannya peradilan terhadap Bung Karno. Gedung itu terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5, Kota Bandung. Sejak tahun 1930, Gedung Lenrad memang sudah digunakan untuk mengadili para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, bukan hanya Bung Karno yang diadili di gedung ini. Bung Karno sendiri diadili di gedung ini bersama sejumlah pejuang lain seperti Mas Kun, Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, Sastro Mulyono, dan Sartono. Untuk lebih jelas, ayo teman-teman kita ke sana. Nah, kita sekarang sudah sampai di Gedung Indonesia Menggugat. Ini letaknya di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5 Kota Bandung. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini beberapa kali beralih fungsi. Di antaranya pernah menjadi kantor Palang Merah Indonesia atau PMI pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1973, Gedung Indonesia Menggugat kembali beralih fungsi menjadi gedung keuangan. Dan pada tahun 1973 sampai 1999 menjadi kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Barat. Pada tahun 2005, Gedung Indonesia Menggugat mengalami perubahan fisik di bagian luar. Interior di dalam gedung masih otentik, namun ada tambahan bangunan di bagian sayap sebelah kiri dan kanan. Baru, pada tahun 2007, Gedung Indonesia Menggugat resmi dibuka untuk umum dan menjadi gedung cagar budaya di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud. Di halaman gedung yang berada di bawah pohon besar, kita bisa melihat semacam batu prasasti bertuliskan nama-nama yang diadili bersama Bung Karno pada tahun 1930 kala itu. Nama-nama tersebut diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Mas Kun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja. Sedangkan 2 nama pembela, yakni Mr. Sastro Mulyono dan Mr. Sartono. Lalu di dalam ruang sidang, selain terdapat meja dan kursi hakim, ada juga 2 pagar pembatas yang terbuat dari kayu, sejumlah foto dan clipping koran-koran Tempo dulu. Clipping-clipping dan foto ini merupakan bagian-bagian dari isi pidato Bung Karno yang berisi pledoi Indonesia Menggugat itu. Selain itu, juga memuat berita-berita perjuangan Bung Karno dan kawan-kawan menghadapi situasi politik pada saat itu. Pada persidangan di Lenrad, Bandung, pada tahun 1930, Soekarno bersama 3 rekannya, yaitu Gatot Mangkupraja, Mas Kun, dan Supriyadinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI, dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Tuduhan Belanda itu didasarkan pada risalah atau tulisan Soekarno di Harian Pikiran Rakyat yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka, yang berisi tentang cita-cita bangsa Indonesia dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Itulah sebabnya Soekarno bersama 3 temannya diadili, yang berlangsung beberapa kali persidangan. Pada sidang pembelaannya, Soekarno menyampaikan nota pembelaan atau pleido dengan judul Indonesia Menggugat. Dari balik jeruji penjara, Soekarno menyusun dan menulis sendiri pidato tersebut. Isi pidato Indonesia Menggugat adalah tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajah. Pidato pembelaan ini kemudian menjadi suatu dokumen politik menentang kolonialisme dan imperialisme.
Soekarno mengawali pidato pembelaan Indonesia menggugat dengan menyampaikan bahwa proses peradilan yang sedang dilakukan terhadapnya adalah sebuah proses politik penguasa kolonial untuk membungkam gerakan nasional yang mulai tumbuh sejak dekade awal abad ke-20. Tak usah kami uraikan lagi bahwa proses ini adalah proses politik. Ia, oleh karenanya, di dalam pemeriksaannya tidak boleh dipisahkan dari soal-soal politik yang menjadi sifat dan asas pergerakan kami dan yang menjadi nyawa pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan kami, kata Bung Karno. Namun, pidato pembelaan yang menggemparkan dunia pergerakan itu tidak menyurutkan pemerintah Belanda terhadap tuduhannya. Soekarno dan kawan-kawan divonis 4 tahun penjara dan menghuni penjara Bancai, sebelum kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin.